Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini saya ingin membahas beberapa emiten dan tentunya hasil dari request sebagian audiens dari channel ini ya. Kemudian ada yang nanya, Mang, gimana kinerja dari saham-saham anaknya BUMN Karya, anaknya Waskita, anaknya Wijaya Karya, anaknya PTPP dan Adikarya. Nah, kebetulan Adikarya ini setahu saya belum ada anak usahanya yang listing di Bursa Efek ya. Nah, kebetulan kemarin saya cek di di websitenya Bursa Efek Indonesia, kata kuncinya laporan keuangan interim. Kemudian ternyata di situ ada yang baru lapor, namanya PPRO ya, ini ya, seperti ini teman-teman. Dan PPRO ini baru rilis kemarin 8 Januari ya. 8 Januari. Nah, saya entry di file recap Ransel ya, rekapan 9 bulan 2020 maksud saya. Silakan teman-teman cek nanti di deskripsi ya untuk informasi selengkapnya. Jadi salah satu fitur dari file recap yang sering saya entry adalah adanya fitur perbandingan ya, atau komparasi. Komparasi ini adalah bagaimana kita membandingkan beberapa saham yang misalnya satu sektor atau satu industri atau bahkan satu grup atau apa saja sih, terserah teman-teman ya. Nah, sekarang yang kita akan bandingkan adalah saham-saham yang merupakan anak usaha dari BUMN Karya tadi ya. Di sini ada Wijaya Karya bangunan gedung, kemudian Wijaya Karya beton, kemudian PPRO yang baru rilis kemarin, ada PPRE dan juga WSBP. Nah, yang bisa kita dapatkan dari fitur perbandingan di file recap ini adalah pertama namanya, tentunya nama perusahaannya apa, kemudian juga harga terakhirnya, apakah dia tergolong saham syariah atau bukan, tanggal IPO-nya dan tanggal laporan keuangan dirilis per belum saya isi berarti ya, per kuartal terakhir. Kemudian kurs laporannya apakah dalam rupiah atau dolar, sektornya, industrinya, kemudian ada kapitalisasi pasar, ada juga jumlah saham beredar, ada total aset, aset lancar, aset non lancar, total liabilitas atau kewajiban utang ya, jangka pendek, jangka panjang, kemudian ekuitas induk dan ekuitas pengendali. Nah, baru kemudian ada pendapatan ya, atau penjualan di Q3 2019 dibandingkan dengan Q3 2020. Selanjutnya adalah laba bersih dari Q3 2019 dan Q3 2020, bagaimana juga pertumbuhannya dari secara year on year dibandingkan dengan setahun sebelumnya, atau quarter to quarter dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kemudian juga ada pertumbuhan laba bersih dari tahunan dan juga kuartalan. Setelah itu juga kita cantumkan peningkatan arus kasnya atau kasnya, ada yang dari operasional, kemudian dari investasi dan dari pembiayaan atau pendanaan. Kita juga sebutkan dividen berapa nominalnya dan juga imbal hasilnya dibandingkan dengan harga saat ini. Kemudian di bawahnya baru rasio-rasio keuangan seperti laba bersih per saham, nilai buku, cash flow per saham ya, atau cash per saham, kemudian modal kerja bersih, kemudian debt to asset ratio, debt to equity ratio, current ratio, total asset turnover, kemudian net profit margin, return on equity, price to sale ratio, price to book value, price to earning ratio, price to cash flow ya. Kemudian juga kita bikin sebuah valuasi yang sederhana. Kemudian ada margin of safety dibandingkan dengan harga sekarang, dan terakhir ada harga per lot. Jadi teman-teman bisa mendapatkan fasilitas semua ini di perbandingannya di file recap ya, dan setiap kuartal saya entry ya. Alhamdulillah saya punya data dari tahun 2015 ya, dari 2015 akhir tahun ya. Tapi mungkin belum selengkap sekarang datanya gitu. Kemudian kita bandingkan sekarang 5 anak usaha tadi, ada WG, Weton, PPRO, PPR dan WSBP. Kita langsung ke rasio saja teman-teman. Nanti teman-teman boleh cek ya, baca di sini datanya. Kemudian kita lihat dari pertumbuhan dulu. Pertumbuhan penjualannya semuanya minus ya, semuanya minus kecuali mungkin yang agak mending PPRO begitu. Kemudian untuk net profitnya pun semuanya minus ya. Nah, ini ada
quarter to quarter itu adalah perbaikan antar kuartal mungkin ya, per kuartal kemarin, kuartal 2 dengan kuartal ketiga. Di situ ada perbaikan untuk weton, PPRO dan PPRE. Kemudian untuk laba bersihnya ada perbaikan di WG dan PPRO tentunya. Kemudian untuk untuk arus kas ya, untuk arus kasnya yang positif semuanya negatif ya teman-teman, totalnya gitu. Kecuali WSBP ini ada arus kas operasional yang positif ya, ini seperti ini. Dividennya yang paling menarik adalah yieldnya tentunya WG. Kemudian kita lihat ke bawah ada misalnya DER-nya paling mendingan itu adalah WSBP. Current ratio-nya paling kuat adalah WG. Kemudian total asset turnover-nya mana nih yang bagus? PPRO ya atau apa? NPM-nya WG, WG ya. ROE-nya WG juga. PSR-nya mana nih? Yang paling kecil. WG juga. PBV-nya mungkin weton ya kalau PBV ya. Kemudian PER-nya paling rasional ya WG ya, di bawah 20 kali, yang lainnya di atas 20 dan bahkan ada yang minus. Kemudian nilai wajarnya ini hitungannya nanti saya jelaskan di lain waktu ya. Jadi kalau nilai wajarnya di sini sih yang masih ada upside cuman WG ya. Di hitungan saya nilai wajarnya 390, nanti saya juga cek lagi apakah ini sudah dikoreksi atau belum. Maka harga per lotnya ini sudah ketahuan ya, yang paling murah PPRO dan yang paling mahal adalah weton seperti itu. Itu pun cuma 41.000 di bawah 50.000. Nah, ini cara membandingkan di file recap, teman-teman boleh cek nanti ya. Silakan untuk di Januari ini sebentar lagi nanti ada file recap laporan keuangan akhir tahun atau relakuat. Ini namanya saya sebutkan ransel. Jadi saya membuat ringkatan untuk masing-masing kuartal. Untuk kuartal pertama namanya mantap ya, matriks laporan kuartal pertama. Untuk semesteran namanya rentetan, rekapan tengah tahunan. Untuk 9 bulan ransel, rekapan 9 bulan. Untuk yang akhir tahun relakuat, rekap laporan keuangan akhir tahun. Itu saja dari saya, semoga menambah wawasan buat teman-teman. Ini saya mungkin terakhir dari saya, ini bisa diganti ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah punya filenya, tinggal ketikkan misalnya apa yang lagi rame sekarang Antam misalnya, maka ini otomatis berubah ke bawahnya ya. Kemudian juga misalnya Antam, info, DKFT gitu ya, kemudian Teens, kemudian Harum misalnya, itu yang lagi rame tentang pabrik baterai. Nah, ini bisa kita lihat juga ya teman-teman seperti itu. Jadi yang tadi yang 5 ini sebenarnya sektornya beda-beda. WG itu di sektor properti, konstruksi, weton bahkan di industri dasar. PPRO beda subsektor ya, kalau dengan WG ini building construction, kalau PPRO real estate. PPR justru di infrastruktur, jadi lebih ke non building construction. Dan terakhir WSBP di semen. Jadi WSBP satu sektornya dengan weton, WG gak ada teman, kemudian PPRO juga mungkin. Nah, dengan PPRO masih mending satu sektor, tapi beda subsektor. Nah, ini yang paling beda sendiri adalah PPRE ada di infrastruktur. Nah, ini PPRO PPRE itu anaknya PTPP, WG Weton anaknya Wika, WSBP anaknya WSKT. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.